A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satunya ialah kita dapat beribadah, kita dapat merasakan kembali bagaimana nikmatnya beribadah di bulan Ramadan pada tahun kali ini. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan mudah-mudahan Allah terima dan Allah beri balasan yang sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertelangkaikan salam berbuah kerinduan, marilah kita berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sanak keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Alatos atau Profesor Nakwib Alatos, seorang pakar pendidikan, pernah mengatakan bahwasannya permasalahan yang sedang dialami umat Islam pada saat kali ini ialah loss of adab, atau kita kehilangan sebuah nilai-nilai adab. Padahal agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi sebuah nilai adab. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, "Inni bu'istu liutammima makarimal akhlaq," bahwa sesungguhnya diriku diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan atau memperbaiki sebuah adab. Juga di lain kesempatan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Akrimu auladakum wahsinu adabakum." Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah akhlak-akhlak mereka. Ini merupakan sinyal bagaimana Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai tolak ukur, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il, bahwasannya Rasulullah SAW merupakan mizan. Rasulullah SAW merupakan tolak ukur bagaimana seorang hamba itu akan dinilai menjadi baik atau menjadi buruk. Lihat bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan banyak manusia. Beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berkata jujur, lembah lembut, menepati janji, tak pernah sama sekali berbohong atau mengkhianati orang-orang. Sampai-sampai Al-Quran memuji bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau Muhammad memiliki sebuah akhlak yang mulia. Juga kita lihat generasi selanjutnya, bagaimana para ulama mengajarkan nilai-nilai sebuah adab. Ketika ditanyakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, bagaimana cara engkau mencari sebuah adab?" Beliau menjawab bahwasannya beliau menjadikan dirinya sebagaimana seorang ibu yang mencari anak-anaknya. Kita ketahui bahwasannya seorang ibu akan memprioritaskan anaknya. Apalagi jika seorang anak hilang dari pangkuan ibunya, maka tentu curahan atau fokus akan dialihkan kepada anaknya. Juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, bahwasannya beliau mencari ilmu selama 20 tahun dan mencari adab 30 tahun lamanya. Lebih lama untuk mencari sebuah adab ketimbang sebuah ilmu. Juga dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasannya kita lebih memerlukan sebuah adab daripada sebuah ilmu. Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu pasti kita akan mempraktekkan sebuah adab kita. Juga sebagaimana murid Imam Malik pernah mengatakan bahwasannya beliau lebih mencurahkan atau lebih ingin mencari sebuah adab dari Imam Malik ketimbang ilmunya. Ini kembali merupakan sinyal dari para ulama bagaimana kita harus mencurahkan diri kita untuk fokus mencari adab lebih dulu. Sebagaimana ulama katakan bahwasannya
adab lebih dulu daripada sebuah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita saksikan bagaimana kita temukan banyak sekali manusia atau banyak sekali orang-orang yang tak memiliki sebuah adab. Beliau tidak memperhatikan bagaimana berbicara dengan banyak orang, berkata kasar, dengan nada tinggi, melawan orang-orang, dan sebagainya. Ini merupakan sebuah PR bagi kita semua. Bagaimana kita untuk meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terakhir, sebuah kisah yang menakjubkan. Seorang ulama dari Timur Tengah melakukan dakwah ke negeri Eropa. Berapa tahun lamanya beliau berdakwah bagaimana menunjukkan nilai-nilai sebuah adab dalam Islam. Mengajarkan bahwa Islam itu indah, bahwasannya Islam itu mengajarkan sebuah kedamaian, sebuah kebaikan, juga mengajarkan sebuah ibadah-ibadah yang lainnya. Singkat cerita, ribuan murid masuk Islam berkat beliau. Lalu beberapa tahun lamanya beliau pun kembali untuk menuju kampung halamannya. Setelah beberapa tahun lamanya juga ternyata para muridnya merasakan kerinduan kepada gurunya tersebut. Mereka berinisiatif untuk melakukan perjalanan, menyusul atau bersilaturahmi kepada ulamanya tersebut. Setelah sampai ke negeri atau kota sang syekh tersebut, mereka pun kaget karena 180 derajat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Mereka melihat bagaimana banyaknya sampah, banyaknya kotoran di sekitar mereka. Juga melihat bagaimana banyaknya orang berkata kasar, menggunakan nada yang tinggi. Bagaimana juga melihat orang-orang tak mempunyai adab-adab yang diajarkan sebagaimana gurunya ajarkan. Mereka berpikir, apakah ini Islam? Padahal yang mereka tahu Islam itu sangatlah indah. Islam itu selalu mengajarkan sebuah nilai-nilai adab. Maka ketika mereka sampai kepada gurunya, mereka adukan segala permasalahan atau segala apa yang mereka lihat. Sampai sang syekh pun menangis mendengar ucapan dari mereka. Sambil menangis, syekhnya pun berkata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup akan perilaku umat Islamnya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menghilangkan sebuah nilai-nilai keindahan dalam Islam. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat tersebut. Atau sebaliknya, kita menjadikan diri kita sebagaimana brand ambassador of Islam. Kita menjadikan diri kita sebuah nilai agar orang-orang melihat bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu mengajarkan selalu kebaikan, agar orang-orang tertarik menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan diri kita, mari kita memperbaiki diri kita agar kita senantiasa bisa menjadikan diri kita sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.